Kalender Masehi. Kalender Masehi adalah kalender yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Kita pakai kalender ini untuk menentukan tanggal, hari libur nasional, ulang tahun, dan berbagai kegiatan resmi. Kalender ini punya 12 bulan, mulai dari Januari sampai Desember, dengan total 365 hari atau 366 hari di tahun Kabisat. Tapi awalnya dunia tidak pakai kalender ini. Kalender ini baru diperkenalkan oleh Paus Gregorius pada tahun 1582 untuk menggantikan kalender sebelumnya, yaitu kalender Julian. Masalahnya, kalender Julian sedikit meleset dalam menghitung waktu matahari, sehingga lama-lama hari raya keagamaan seperti Paskah jadi bergeser. Maka, kalender Gregorian dirancang supaya lebih akurat mengikuti pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kalender ini pertama kali digunakan di negara-negara Katolik seperti Italia, Spanyol, dan Portugal. Lalu secara perlahan diadopsi oleh negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Timur Tengah untuk urusan internasional dan administrasi pemerintahan. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah yaitu sistem penanggalan yang digunakan umat Islam di seluruh dunia. Jumlah harinya 354 atau 355 hari, dan awal bulannya ditentukan berdasarkan peredaran bulan, bukan matahari. Contohnya, awal bulan Ramadan atau Idul Fitri ditentukan setelah melihat hilal, yaitu bulan sabit pertama yang muncul setelah matahari terbenam. Kalender ini dimulai dari peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Itu sebabnya disebut Hijriah. Berbeda dengan kalender Masehi, kalender Hijriah tidak sinkron dengan musim. Artinya, bulan Ramadan bisa jatuh di musim panas atau musim dingin, tergantung tahunnya. Kalender ini masih aktif digunakan sampai sekarang, terutama untuk menentukan waktu ibadah, puasa, haji, dan hari besar keagamaan umat Islam. Dalam sejarah, banyak surat kerajaan, catatan perang, dan perjanjian Islam klasik ditulis memakai tanggal Hijriah. Kalender Saka. Kalender Saka yaitu kalender tradisional yang digunakan di India, Bali, dan masyarakat Jawa kuno. Jumlah harinya sekitar 354 hingga 366 hari karena gabungan sistem matahari dan bulan. Kalender ini masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu seperti Mataram kuno dan Majapahit. Tahun barunya disebut Nyepi, yaitu hari hening yang jadi hari besar keagamaan di Bali. Dalam sejarah penting, kalender Saka dipakai buat menentukan hari baik dan buruk, hari upacara kerajaan, serta jadwal pertanian. Di Jawa, kalender ini bercampur dengan budaya Islam dan lahirlah sistem kalender Jawa yang sangat kompleks karena gabungan antara Saka, Hijriah, dan unsur kepercayaan lokal. Kalender Tionghoa. Kalender Tionghoa atau kalender Imlek adalah kalender tradisional yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa sejak ribuan tahun lalu. Jumlah harinya sekitar 354 hari. Tiap-tiap beberapa tahun ditambahkan bulan Kabisat agar tetap selaras dengan musim. Kalender ini pakai sistem peredaran bulan, tapi tetap menyesuaikan dengan siklus matahari. Itu sebabnya tahun baru Imlek selalu jatuh di musim dingin, meskipun tanggalnya berubah-ubah setiap tahun. Dalam sejarah, kalender ini sangat penting dalam penentuan hari baik, pernikahan, festival, pemakaman, dan pertanian. Kaisar-kaisar Tiongkok kuno memakai kalender ini untuk memutuskan waktu panen, perang, dan upacara kerajaan. Sampai sekarang, kalender ini masih banyak dipakai oleh komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Kalender Ibrani. Kalender Ibrani adalah kalender yang digunakan oleh umat Yahudi dengan sistem kombinasi bulan dan matahari. Jumlah harinya antara 353 sampai 385 hari, tergantung tahunnya. Kalender ini dimulai dari apa yang dipercaya sebagai penciptaan dunia menurut ajaran Yahudi. Tahun 2025 Masehi setara dengan tahun 5785 dalam kalender Ibrani. Setiap bulan dimulai saat bulan baru terlihat. Festival keagamaan seperti Paskah Yahudi, Rosh Hashanah, dan Yom Kippur semuanya ditentukan berdasarkan kalender ini.
Dalam sejarah penting, kalender ini menjaga identitas budaya dan keagamaan Yahudi, terutama saat mereka hidup dalam diaspora di berbagai negara. Penanggalan ini juga tercatat dalam banyak dokumen kuno dan kitab suci. Kalender Julian. Kalender Julian adalah pendahulu dari kalender Masehi. Dikenalkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi untuk menyederhanakan penanggalan Romawi yang rumit. Kalender ini punya 365 hari dan menambahkan 1 hari setiap 4 tahun sebagai tahun kabisat. Tapi karena perhitungannya sedikit terlalu panjang, maka setelah ratusan tahun, musim dan hari raya mulai bergeser. Akhirnya, kalender ini digantikan oleh kalender Masehi pada abad ke-16. Meski begitu, beberapa gereja ortodoks seperti Rusia dan Ethiopia masih memakai kalender Julian untuk menentukan tanggal perayaan keagamaan. Jadi, sampai sekarang pun kalender ini masih hidup di beberapa tempat. Kalender Maya. Kalender Maya adalah sistem penanggalan kuno yang digunakan oleh peradaban Maya di Amerika Tengah. Yang membuatnya unik, kalender ini tidak cuma satu, tapi 3 sistem sekaligus. Hub kalender matahari, Zolkin kalender spiritual, dan long count untuk menghitung waktu ribuan tahun. Kalender Maya sangat akurat, bahkan bisa memprediksi gerhana matahari dan pergerakan planet. Masyarakat Maya menggunakannya untuk kegiatan pertanian, keagamaan, serta perayaan besar. Pada tahun 2012, kalender ini sempat viral karena dianggap memprediksi kiamat. Tapi sebenarnya hanya penanda akhir satu siklus panjang dan awal dari yang baru. Dalam sejarah, ini adalah salah satu kalender paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Kalender Ethiopia. Kalender Ethiopia adalah sistem penanggalan tradisional yang masih digunakan secara resmi di Ethiopia. Uniknya, kalender ini berisi 13 bulan, 12 bulan dengan masing-masing 30 hari, dan 1 bulan tambahan bernama Pagume yang terdiri dari 5 atau 6 hari. Tahun dalam kalender Ethiopia biasanya 7-8 tahun lebih lambat dari kalender Masehi. Misalnya, saat dunia memakai tahun 2025, di Ethiopia masih tahun 2017 atau 2018. Kalender ini punya akar dari sistem kalender Mesir kuno dan dipengaruhi oleh kalender Julian. Digunakan untuk kegiatan keagamaan, pertanian, dan administrasi negara. Bahkan sampai sekarang, libur nasional, hari kemerdekaan, dan semua agenda resmi Ethiopia berdasarkan kalender ini. Kalender Iran. Kalender Iran atau disebut juga kalender Persia adalah sistem penanggalan yang digunakan secara resmi di Iran dan Afghanistan. Jumlah harinya 365 atau 366 hari dan berbeda dengan kalender Islam biasa karena kalender ini berbasis matahari, bukan bulan. Tahun barunya disebut Nauruz. Biasanya jatuh setiap 21 Maret bertepatan dengan musim semi. Nauruz sudah dirayakan sejak zaman Kekaisaran Persia ribuan tahun lalu, bahkan sebelum datangnya Islam. Kalender ini sangat akurat dalam perhitungan astronomi dan dianggap sebagai salah satu kalender paling presisi di dunia modern. Sampai sekarang digunakan buat mencatat tanggal penting nasional dan keagamaan di wilayah berbahasa Persia. Kalender Mesir kuno. Kalender Mesir kuno adalah sistem penanggalan pertama yang memakai siklus matahari secara penuh. Bangsa Mesir memakai kalender ini sejak sekitar 3000 sebelum Masehi, salah satu yang tertua dalam sejarah manusia. Jumlah harinya 365 dibagi menjadi 12 bulan, masing-masing 30 hari plus 5 hari tambahan di akhir tahun. Kalender ini sangat penting buat penentuan waktu bercocok tanam, festival dewa-dewa, dan pembangunan piramida. Yang menarik, bangsa Mesir juga mengamati banjir tahunan Sungai Nil dan menghubungkannya dengan pergerakan bintang Sirius yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem kalender mereka. Kalender Jawa. Kalender Jawa adalah perpaduan unik antara kalender Hindu atau Saka, kalender Islam, dan kebudayaan lokal Jawa. Jumlah harinya mengikuti perhitungan bulan dan disusun dalam siklus 5 harian serta 7 harian. Sistem ini diciptakan oleh Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1633
dengan tujuan menyatukan budaya Hindu dan Islam dalam satu sistem penanggalan. Dalam sejarah Jawa, kalender ini dipakai untuk menentukan hari baik, ritual adat, pernikahan, panen, bahkan waktu membangun rumah. Sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat Jawa untuk acara-acara tradisional seperti selamatan, ruatan, dan weton.